Oke, selamat malam semuanya, welcome welcome, halo halo. No, semuanya. Ya, jadi kita balik lagi bisa live session di awal tahun ini, di bulan Januari, kita balik lagi di Tavern setelah tahun lalu, bulan kemarin kita ada yang pertama kali live session, sekarang kita ada live session lagi. Jadi setelah libur panjang, teman-teman juga liburan, di Tavern kami ada plan-plan lah, jadi live session akan secara rutin ke depannya akan tetap kami adain nih, supaya kita bisa ngobrol bareng. Jadi nanti ini, pada hari ini, pada malam ini kita fokusnya adalah di feedback session. Jadi mungkin salah satu juga sesi yang ditunggu-tunggu dari teman-teman ya. Terus untuk kedepannya nih, jadi untuk sesi feedback yang berikutnya nanti akan ada rules. Seperti apa rulesnya? Kalau mau, advokat kalian pengen di-review, pengen ada feedback juga, nanti di akhir sesi juga akan dijelaskan lebih lebih jelas nih, lebih detail kira-kira rules-nya seperti apa, advok-advok yang bagaimana yang akan nanti dipilih untuk bisa mendapatkan kesempatan di feedback, live session berikutnya. Pertama ini, judulnya kalau nggak salah Malphite ya, Malphite atau Malphite ini, Genrock Fan Art dari, eee, Dani. Nah, untuk gambar ini, jadi untuk feedback ini gue coba ngasih cara gue di-feedback oleh klien yang gue anggap paling oke lah cara mereka nge-feedback. Jadi mereka ngasih apa yang harus dipertahankan, keeps, dan apa yang harus di-change gitu loh. Nah, kenapa gue mulai dari gambar ini? Karena emang kayaknya gambar ini yang udah paling matang di antara yang lain sih. Kenapa? Karena um, untuk pertama tuh kayak di area fokusnya mata gue udah pertama lari ke sini nih. Jadinya udah enak banget. Jadi kenapa mungkin mata bisa lari ke sini karena adanya potongan cahaya, kontras paling tinggi di kontras yang tinggi di area sini, ada potongan cahaya bikin mata kita jadi lari ke sini semua. Terus kombinasi antara uh, warnanya semua sih gue rasa udah cukup enak sih. Siluet juga cukup terbaca. Jadi gue bilang ya gambar ini sebenarnya paling oke. Kenapa gue mulai dari sini biar lebih enak. Nah, kira-kira apa nih yang di-change? Nah, kalau di gambar ini yang gue lihat, ini kan artisnya pengen menunjukkan bahwa disclaimer gue nggak ngerti fan art. Maksudnya gue nggak ngerti lu mau bikin karakter dari game apa karena gue juga sebenarnya jarang main game. Jadi gue nggak tahu karakter bentuknya kayak gimana ya. Jadi kalau misalnya gue feedback ternyata nggak sesuai sama desain karakternya ya mohon maaf di depan. Jadi yang gue lihat pertama ini adalah ini kan dia mau nunjukin bahwa orang ini gigantik nih, makhluk ini raksasa banget gitu, burungnya kecil-kecil, burungnya kecil-kecil, ada burungnya kecil-kecil, kok jadi jelek bahasanya ya, ada burung lah di situ, yang kecil, anjir, ulang, ya pokoknya ada barang yang menunjukkan bahwa ini orang gede gitu. Nah, tapi gue lihat kurangnya namanya atmosferik sebenarnya atmosferik perspektif, yaitu kayak atmosfer yang menunjukkan dia besar. Loh, tapi kan ada nih di sini, ada di sini. Tapi bukan keseluruhan. Nah, di sini gue ngelihatnya kayak masih orang tuh kayak objeknya masih size-nya masih sesuai sama kita lah, kayak kontrasnya tinggi. Jadinya kayak gue ngelihat nih orang nih kayak nggak berada di atmosfer yang jauh di atas sana gitu loh. Jadi yang paling pertama gue point out itu. Terus yang kedua, um, di area sini kayak ada patah nih. Kontrasnya tiba-tiba dia langsung loss. Jadi kayak jauh banget. Nah terus sama di sini dia malah jadi less kontras. Padahal kan lu Ya mau posisi depan ya. posisinya kan dia paling depan. Mestinya lu bisa bikin dia jauh lebih kontras. Nah, triknya nanti gimana caranya supaya mungkin dia lari ke sini kali kan problemnya di situ. Tapi yang pasti bukan kalau lu pun mau bikin less kontras mungkin dikasih atmosfer tetap ditambahkan sedikit elemen yang
jauh lebih kontras supaya kesannya tuh dia tetap di depan. Terus yang ketiga, poin yang ketiga dari gua adalah ini orang kayak ini faktor ini sih, faktor lebih ke arah kurang nggak ada referensi dalam menggambar ininya gitu. Jadi kayak dia mau 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 bikin kayak bentuk awannya nih tajam-tajam gini, kayak apa ya, gue ngeliatnya nih kayak terlalu apa, lu mau menggambarkan sesuatu yang bergerak dengan sangat cepat, padahal kan ini sejenis golem ya, gerakannya pasti lebih lambat gitu. Jadi kalau gue sih cenderung menghindari bentuk-bentuk yang lancip-lancip yang tajam-tajam seperti ini gitu, karena memang tujuannya bukan menggambarkan karakter yang agile kalau gua. Jadi kira-kira so far ada yang mau ditanya nggak kayak gini? Kalau mau ada yang tanya mungkin bisa dari ketikan kali Pan ya. Iya, boleh. Jadi nanti ini kan Rio kan sambil jelasin nih, maksudnya feedbacknya sama what to do-nya. Nah, dari teman-teman misalnya ada yang mau tanya, boleh langsung diketik ya di chat ya. Nanti Iya. aku akan bantu untuk bacain untuk tanyain ke Rio. Iya, begitu sih kira-kira. Nah, jadi problem apa gua sih kalau dari gua biasanya gua kurangin atmosfernya sedikit supaya dia mendapatkan kesan bahwa kita emang ada atmosfer perspektif gitu loh. Jadi less kontrasnya tetap kontras, cuman nggak sampai yang hitam banget kayak gitu. Nah kemudian yang di sini kan tadi gue mention kayak putus ya, ini bisa dibikin lebih nyambung sih, lebih nyambung sedikit. Jadi badannya tuh nggak sampai putus seperti ini. Begitu juga di depannya. Gue push misalnya kayak di area sini kan kayak nggak ada shadownya. Jadi gue bisa push tetap ada kontrasnya yang jauh lebih gelap, tapi tetap bisa tetap matanya lari ke sana, mungkin bisa dari saturasinya atau apanya. Nah terus ngomong apa lagi ya? Ini kalau dari sisi warnanya, moodnya menurut lu udah oke sebenarnya ya? Iya, moodnya sih oke sih, like Harding dan kayak udah bener lah. Gua nggak banyak cincong di situnya sih sebenarnya. Apa di area mood, di area warna. Cuman lebih ke arah nge-tone down yang kontras banget di sini, biar dia tuh kelihatan jauh lebih masif gitu loh. Terus sama scale lu butuh kayak mungkin ini buat story wise buat nambahin komposisi atau apa, lu bisa nambahin foreground lagi di depannya buat untuk framing dan lainnya. Terus kayak misalnya mau bikin dia cengkram batu, ini masih bisa diimprove sih. Mungkin kalau misalnya gua kasarnya kalau dari sini gitu, lu kayak bisa membuat efek yang lebih oke ketika misalnya, mending gue gambarin aja dengan pakai outline supaya dia bisa lebih jelas ya. Ketika dia mencengkram itu kelihatan, misalnya kalau gue bukan asapnya dia mencengkram seperti ini, lu bisa bikin asap kecil-kecil dan ada batunya, jadi kayak lu bikin komik, jadi kerasa powernya ketika dia mencengkram gitu, lu beneran bikin asap di sini terus emang ada batunya yang copot-copot. Nah gitu sih. It's untuk gambar ini. Ya, ini ada yang tanya nih, hasil feedbacknya nanti di-share kan Bang? Nanti hasilnya akan di-share ya Rio ya? Boleh sih kalau mau PSD-nya. Ya, Gue kurang ngerti juga teknik ya. Ya, jadi nanti Gitu. akan di-save filenya, nanti akan kita taruhlah sesuai dengan artworknya. Jadi nanti di feedback channel sesuai dengan artwork, dari admin akan post di situ untuk tahu nih feedback dari hasil sesinya akan seperti ini. Jadi nanti yang lain kalau mau lihat mau ini ya juga bisa gitu ya. Ya gitu sih. Kalau misalnya terus kayak lo, ini sebenarnya feedback general sih, kedepannya gue bakal banyak mention seperti ini gitu untuk menggambar shape. Jadi misalnya di gambar ini kan kayak gue mau ngasih contoh apa ya, misalnya tunggu bentar.
Kira-kira ada yang bisa gue kasih contoh nggak ya? Hmm, bentar. Ini agak tricky sih masalahnya. Ya gue nggak usah ngasih contoh sih, kalau misalnya mau menggambar sesuatu apalagi bentuknya banyak yang pattern batu-batu gitu ya, kita bisa pakai konsep namanya big medium small. Jadi kita gambar mungkin batunya ada yang besar dulu, terus yang ada yang medium dan ada yang small di sini. Jadi bisa bisa nanti bisa dibalik-balik small, big, medium. Itu yang bikin nanti gambar kita jauh lebih menarik sih. Ini gue cuma lagi nyari poinnya di mana kira-kira yang lebih yang yang kira-kira kelihatan jelas ya. Ini kan besarnya sama nih. Biasanya gue kalau ada yang besarnya sama gue rusak dikit segini. Misalnya ini besarnya sama, ada small di sini. Terus apalagi ada lu mau taruh medium lagi, ada small lagi di sini. Jadi kita selalu pas bikin sesuatu shape, sesuatu apalagi ya. Jadi bentukannya tuh Ya, dibuat ya kita variasi. bikin variasi menarik. Apalagi di bentuk batu-batu gini nih orang biasanya tendensi untuk biasanya bentuknya sama. Misalnya nih, besarnya sama, medium. Kalau misalnya gue bikin gini, big, small, udah langsung itu. Ini mungkin medium di sini, ada lagi mungkin big. Jadi bentuknya itu lebih menarik. Kayak di sini juga sih. Lo kalau misalnya gue udah waktunya offside bilang aja, Van. Ya, Maksudnya kayak mungkin ini. bentar lagi ya. Nah ini Ya. bentuk jari, lu bisa explore lagi sedikit, jangan kotak doang. Tapi lu bisa main dengan big, medium, small, lu bisa tetap ngekip bentuk jarinya. Kayak gitu sih kira-kira kalau di sini. Jadi ya itu ya. Jadi Feedbacknya tipsnya dari Bang Rio memainkan size dan shape-nya supaya lebih tidak boring ya, Rio ya. Iya. Nah di sini yang enak nih kayak gini nih. Satu, dia udah bisa nge-keep gestur sih meskipun manusia batu, jadi biarpun dia batu bentuknya gue nggak ngelihat kaku gitu, powernya ada. Mungkin dia bisa tinggal di push aja sih bentuknya. Kalau dia mau mukul berarti bentuk batunya gimana ya biar powernya ada. Oh mungkin ada kecil-kecil di sini, jadi kelihatan komposisi batunya tuh juga lu bisa atur sih biar powernya tetap ada kayak gitu. Ya kira-kira kurang lebih kayak gini. Oke, jadi ini ya untuk artwork yang pertama kurang lebih feedbacknya seperti itu. Ini kita lanjut ke artwork ketiga ya, Red Fox Woman ya, dari ID-nya Valerium kalau nggak salah. Ini dia ceritanya katanya ingin buat splash untuk game project, going for cinematic and storytelling scene, appealing, effective lighting scenario. Terus dia tuh bingung how to paint the face appealing, face yang sekarang dia merasa looks too rubbery katanya. Rubbery itu kayak gimana ya? Apa ya? Kurang natural mungkin. Rubber bukannya Dove ya kalau rubber, kok gue ngeliatnya malah plastiki. Ya gue yang mulai dari ini aja deh, dari yang di Kips gue udah kayak gestur kayak ada foreshortening di gambar, terus itu ekspresi oke. Maksudnya ya biasa kalau misalnya orang baru mulai gambar biasanya ekspresinya malah cenderung flat, diam aja gitu loh, kayak orang lagi ini. Terus kayak apalagi ya, dia mau bikin ada 2 komposisi sih sebenarnya, kayak kalau misalnya lu mau bikin emang utamanya ini yang orang di depan si serigala merah ini, rubah merah ini ya udah kelihatan hierarkinya, dia paling depan, terus yang cewek ini yang belakang. Cuman mungkin kayaknya belum selesai ya, makanya jadi masih ini. Nah problemnya di gua pertama sih satu lagi nih yang udah oke nih kalau lu ngeliat di sini, kayak udah enak aja sih kontrasnya gelap terangnya di sini, jadi bikin mata gua cukup lari ke sini.
Nggak tahu kalau misalnya emang ininya udah di finishing mata gue bakal lari ke sini apa enggak ya kan belum tahu gitu. Tapi karena ininya udah terkesan jadi duluan jadi gue tetap ngelihat orang matanya lari ke sini. Problem yang gue lihat yang harus yang kayak di change di improve adalah kayaknya sih um, yang dibilang tuh rubbery atau apa um, ini gue coba ini kan dia ada cahaya dari atas ya, cahaya dari atas ini terus entah kenapa bounce lagi kenceng banget, jadi tuh kelihatannya tuh di kepala lo tuh memori kepala lo tuh kalau lo ngeliat yang bounce lightingnya sekencang ini itu ya barang-barang plastiki kayak gitu lah. Mungkin kesannya dari situ yang gue dapat ya. Terus yang kedua materialnya juga sih perlu di post lagi sih. Oke, misalnya lo mau kulitnya segini aja gitu. At least di sini nih di daerah sini lo bisa post lagi materialnya sih. Gue nggak tahu nih lo maunya apa gitu loh. Dan nggak semua, nah ini problemnya banyak artis nggak semuanya tuh kayak harus terang kelihatan putih sih. Kalau misalnya memang sifat materialnya doff ya doff nggak apa-apa. Ini kan kayaknya udah kelihatan cukup doff. Nah, lo bakal kesulitan kalau misalnya lightingnya cuma satu. Nah ini yang gue lihat nih lightingnya cuma satu. Sedangkan untuk biar jadi gambar yang bagus lo kayak at least butuh tiga lighting utama. Ini udah ada dari sini. Terus kayak secondary light dan fill light. Ini fill light udah ada sih sebenarnya. Cuman ya kayak kurang pas aja nih, kayak tiba-tiba ada bounce light terang sendiri. Ini juga terang sendiri. Nah gue solusinya apa nih? Karena ini cahayanya putih semua, gue bakal taruh warna hangat. Nah ini trik utama gue kalau misalnya gue lagi harus memberikan quick PO ke pepet yang di kepala gue, gimana caranya kalau misalnya cahaya dingin semua, gimana caranya supaya gue include warna hangat. Itu biasanya udah langsung bisa ngimprove tingkat kemenarikan gambar sih. Itu trik murahan gue kalau misalnya udah kepepet, jadi ya gue coba seperti itu juga gitu loh. Nah dengan ditambahkannya api di sini, mata lo akan jauh lebih fokus dan gambarnya jauh lebih rich gitu loh. Jadi lo nggak perlu nambahin bounce light yang bikin kesannya jadi plastiki karena lo sudah menambahkan api yang di sini. Jadi secara nggak sadar otak lo nangkap oh ini bukan karena dia memantulkan bukan cahaya pantulan, emang ada cahaya api di situ. Nah lo nggak bakal pikir itu adalah tekstur plastiki lagi, seperti itu kalau di gua. Nah dengan di post seperti ini sih udah jauh lebih menarik sih gitu. Ya, warnanya jadi lebih ini ya, lebih rich ya. Iya, jadi lo nggak usah masukin bounce gini. Nah lo bisa post masukin warna hangat di sini gitu, dari gua. Nah ini mungkin masih perlu dilanjutin ya, kayak nah paling ya sisanya sih ya balik lagi ke anatomi juga sih, kayak ini kayaknya kurang armornya kurang explore. Nah ini gue nggak sukanya kalau misalnya live langsung tuh lebih banyak nguliknya gitu loh. Gitu. Gue aja nggak tahu nih cewek ya. Kalau misalnya cewek mungkin gue bakal apa yang bikin dia terkesan cowok ya, mungkin mukanya kali ya. Mukanya masih cowok banget. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak nih? Ya dari teman-teman kalau mau tanya boleh ya, misalnya pun Yang nggak ada hubungannya, maksudnya yang nggak ada hubungannya juga nggak apa-apa, maksudnya bukan yang ya misalnya dia kepikiran dia betul. bisa menghemat waktu. Nih ada yang tanya nih izin tanya untuk sumber secondary lighting apa harus ada dalam scene? Misal di feedback ini kan ada apinya gitu kan kalau lu barusan lu PO kan ada apinya tuh nongol di artworknya. Apakah perlu seperti itu atau bisa nggak ada sumbernya nih tapi ada secondary lightingnya? Ya kalau misalnya emang nggak ada sumbernya cuman itu bisa bikin terkesan believable sih, gue sih fine aja sih. Nggak ini juga apa ya at least gimana ya, secondary light nggak ada sumbernya tuh
ada artis-artis yang kayak warnanya bisa kayak macem-macem gitu, tapi nggak ada secondary light-nya, cuman emang stylenya seperti itu gitu loh. Jadi lo bakal accept dia kayak gitu. Terus emang kayak ada style-style yang kayak, padahal ini rim light-nya nggak ada sumber cahayanya, emang ada kayak gambar-gambar yang require kayak gitu, kayak yang baru-baru ini yang project-project yang kita kerjain kayak dari Heyday itu kan kayak salah satu fundamental dia kan selalu ada rim light putih tuh, entah mau bagaimana juga ada rim light putih. Nah kalau emang udah stylenya begitu nggak apa-apa, tapi kan di sini kita kayak gimana cara kita nge-solve bikin gambar yang bisa masukin cahaya tapi dengan se-believable mungkin sih, nggak Apakah kayak gitu. ini apakah ini misalnya karena ini dalam konteksnya, artwork yang modelnya splash, jadi kayak, storytelling itu perlu gitu, Rio? Iya iya iya. Kalau gue sih kalau gue emang ya sebenarnya dari ini ya, karena gue terinfluence sama artis-artis yang menekankan storytelling. Jadi gue kayaknya merasa storytelling itu penting gitu loh. Tapi gue nggak memungkiri di beberapa project ada juga yang sebenarnya ya storytelling sebenarnya asal lu display karakternya dengan keren, ya storytelling juga nggak gimana banget. Indian pada ujung-ujungnya emang eksekusi gambar lu gitu loh. Mesti mau storytelling lu canggih kayak gimana, tapi secara eksekusinya kurang ya kurang aja gitu loh. Tapi kalau storytellingnya juga kurang tapi eksekusi gambar lu bagus banget, malah mending kayaknya malah mending yang itu, gue bilang gitu loh. Kayak gitu sih gua. Oke, jadi gitu ya jawabannya ya, Zenith ya, semoga menjawab. Gitu. Ini tadi lu juga tone down lighting-nya ya? Tadi kan ada di bagian kepala, bagian tangan depan, bagian ini. Iya, ini problemnya ya gue ini lupa gue mention kayak bulannya juga kayak kurang masuk di ini sih, kayak dia di sini terus cahayanya bisa sampai kena mana-mana gitu loh. Jadi ada yang gue tone down, kenapa? Biar mata lu tuh nggak lari kemana-mana, soalnya kalau intensitas ini terangnya sama nih, dari sini terang, mata lu bakal lari kemana-mana. Jadi gue coba mempersempit komplikasi cahaya tuh di daerah sini, biar udah lu di situ aja gitu. Jadi kayak ada Hmm. urutannya kayak gitu. Menurut lu ya, misalnya dalam komposisi seperti ini tuh menentukan titik fokus supaya mata ke ini yang paling enak tuh gimana? Jadi kalau di gua tuh ya lo bisa ngepost dengan ngepost kontras di sini juga bisa. Nih saya dengan gua tambahin AO di sini. Ini akan bisa menjadi poin-poin yang bisa membuat mata kita lari ke sini sih. Kayak gitu. Terus dengan menambahkan istilahnya juicy moment. Kayak ada saturasi yang tinggi, rich saturation di tengah, jadi aksen di tengah suasana yang serba kuning, serba biru. Misalnya kalau misalnya gue put kayak gini aja nih, matanya kayak Ruanjia deh misalnya. Nah, gue taruh warna hijau aja di sini kan, langsung jadi kayak mata lo tuh lari ke sini semua. Itu karena emang lu bisa ngepush semuanya di situ. Nah, dengan mata, dengan lighting, dengan kontras, terus dengan apa lagi? Bisa dengan komposisi. Misalnya, wih gila yang apa sih gaya begini nih? Enggak lah, gue gak main gitu-gituan. Saya mau tambahin gini, bentuk daun. Tapi kalau lo tarik garis ini, ininya lari ke dia semua. Ini mungkin ada patahan ranting atau apa gitu. Lo bisa menggunakan itu dengan komposisi. Misalnya lo bisa ngepost dari sini nih, dari orang ini. Saya hapus gini. Shush. Ini ngasal aja ya, misal. Soalnya gini-gini ini perlu diulik. Jadi gue biasanya nggak langsung jadi. Nah, kayak gitu-gitu. Ini sih bisa membantu. Bikin Kayak flow-nya gitu. ya di Iya, komposisinya. flow mata ya, ke komposisi lo. Seperti itu kira-kira. Lu kayak gini tuh lebih banyak happy accident-nya atau memang Dulu gua happy accident sih, cuman sebenarnya semenjak belajar bikin splash
Itu gue banyak banget dapat insight sih out how it works-nya kayak gitu. Karena apa ya, bisa dibilang ketika mulai masuk kelas pada saat itu, ketika di saat itu juga gue ditunjuk ngade kan. Ketika gue ngade itu mau nggak mau gue harus mulai belajar kayak menganalisa gimana nih bener, nanya-nanya orang. Gue baru tahu oh ternyata tuh ada teorinya seperti itu gitu. Kalau dulu mungkin lo tahu tapi lo nggak tahu namanya gitu loh. Kayak misalnya eh, Terminator Light itu apa gitu. Gue dulu malah tahu men, kayak ini mah dimerah-merahin aja kayak. Tapi sebenarnya gue tahu how it works-nya kayak gitu sih. Lebih ke arah seperti itu. Ya presiden juga kadang-kadang sering juga nggak menutup kemungkinan. Oke. Ya ini Gitu. ya berasa ya, jadi bedanya tadi ya sama yang awal, belum lo PO ya. Iya. Oke, ada yang mau tanya lagi dari teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya, next ke artwork yang keempat. Nah, ini adalah kucing. Kucing apa macan ini sebenarnya? Nggak ada Kucing sih. judulnya sih, jadi nggak tahu juga ya. Ya, dia ada mention yang di artwork ini tuh soal composition, soal readability, lighting, sama storytelling gitu sih. Oke. Storytelling gue kayak kurang, ya aku cuman tahu nih kucing sama tikus lagi berantem sih, cuman why-nya gue nggak ngerti. Mungkin bisa coba sama-sama nanti dieksplor sih. Terus yang kedua, problem yang gue lihat di sini, kalau kayak yang di keeps yang oke, kayak lu udah mau main komposisi yang kayak miring seperti ini, seperti ini, terus kayak ada foreground, ada ini ya udah oke, berani sih sebenarnya itu. Kemudian apalagi ya? Nah ini kayaknya yang perlu di change ini kayak lighting sih. Lighting kayak ini kan ada kayak lu mau cahayanya yang utama yang mana nih? Yang ini kah? Yang di atas kah? Di atas juga gue nggak tahu nih terangnya karena apa gitu. Ini kayak lagi siang-siang tapi kok ada tungku nyala gitu loh. Terus ini ada efek magic di sini. Kayaknya bisa kita persempit lagi semuanya sih dengan. Nah PO dari gue untuk ini sebenarnya seperti ini, kira-kira gue buka dulu ya. Nah jadi kalau di compare gue push malam, ini dia jadi api ini menjadi objek utama yang dimana paling kontras lah kelihatannya nih sama ini. Jadi apa? Itu apinya berarti dari belakang ya, dari tungku yang belakang ya? Ya api dari tungku. Kita tetap ngekip kan, nggak ngeganti gitu. Tapi maksudnya gimana caranya buat ngakalin gambar ini supaya lebih worse lah. Kayak gitu. Nah apinya situ terus kayak bisa dipakai cahaya bulan, mungkin ntar masuk dari mana, mungkin dari belakang. Dia ngebentuk ini apa namanya ambient light di atasnya nih. Jadi memisahkan antara ini ngebantu ngebentuk siluet di atasnya. Terus lu bisa mungkin udah bisa ngisi sedikit fill light di sini juga bisa seperti itu. Nah ini untuk cahaya di sini lu juga bisa push sih, ditambah dibikin lebih terang buat apa? Buat ngebantu ngebentuk nge-shape karakter tikus di sini sih. Gitu, ini juga bisa lo tambahin cahaya dari sini ya. Lo udah nyobain sih di sini kan kelihatan hijau-hijau. Cuman karena terang ketemu terang jadinya juga hijaunya kalah gitu loh. Tapi ketika ini gelap terus lo post di sini, terus lo post cahaya terang di sini doang, itu akan jauh lebih kebaca gitu. Kalau di gua terus di desain karakter kayak ya ini lagi-lagi nggak ada secara lighting dulu ya, gue bilang kayak kurang adanya ambient occlusion. Lo bisa push lagi kontras di sini supaya mata tetap lari ke sini. Nah, sambil ada yang tanya ya, Yo ya. Ya boleh. Ini dari Wanep. Berapa persen sih Mas rasio perbedaan temperatur yang bagus
apakah harus seimbang atau menyesuaikan focal point-nya aja? Anjir, maksudnya apaan tuh? Gue nggak ngerti. Rasio. Eh, Rasio perbedaan temperatur yang bagus, apakah harus seimbang atau menyesuaikan focal point-nya aja? Ini maksudnya mungkin yang tadi lo jelasin kali ya, yang Nah, iya. Gue kayaknya untuk apapun dalam gambar gue mencegah yang balance sih. Maksudnya balance dalam artian kuat, sama-sama kuat. Ketika sama-sama kuat, entah itu dari cahaya, entah itu dari komposisi. Misalnya komposisi gimana? Misalnya komposisi sama-sama kuat gimana ya? Ini jagoannya di sini besar gitu kan. Terus misalnya objek keduanya di sini mirip-mirip kuatnya gitu. Terus secara komposisi kanan kiri ya menghindari sih ya kan, kalau mau di keep ya jagoannya di depan misalnya gini, dia lagi naik motor misalnya kan, terus ininya di belakang. Ini kalau objeknya ya, ini mungkin ini ada Objek. tambahannya nih. Mungkin yang dimaksud adalah value range, 70% warm, 30% cool, atau pembagian warm cool tone-nya mungkin gitu. Jadi Nah, kayak itu gua nggak pernah pakai hitung-hitungan sih kalau gua sih. Jadi gua case by case, tapi biasanya nggak ada yang seimbang sih. Pasti ada yang tetap, lu mau kayak yang tadi yang manusia salju itu kan sebenarnya tetap pengennya kan dingin kan, ya udah gitu. Kalau dingin lu jangan tambahin orange-nya tuh sampai kayak kuatnya sama gitu loh. Lu keep lu tetap lu bikin yang dominan tetap warna dingin gitu loh. Tapi kalau mau dirumusin rasio-rasioan gue juga nggak ngerti sih. Mungkin kalau kayak siapa dulu yang artis Taiwan tuh yang mainnya hitung-hitungan tuh, gue lupa, yang pernah kita undang sama Ruanjia. Kranz, Chart. Ya itu hitung-hitungan banget sih. Ada angkanya, gue nggak ngerti sih kayak gitu. Tapi ya gue kurang lebih kayak gitu. Ada lagi nggak? Iya, Kranz, Chart. Iya. Ya Jadi keren. kalau dari Rio nggak ada rasio fix pastinya harus berapa persen, tapi Ya ya gua dilihat aja nggak works ngitungin atau sih. tidak di artwork-nya gitu ya. Iya, nanti kan tetap ada final adjustment dan lain-lain. Terus apalagi ya, udah sih itu. Terus kayak kalau misalnya gue bisa ngasih feedback di ini kayak kenapa ini harus alat tulis gitu loh. Udah gitu nih gunting alat tulisnya, guntingnya shape-nya masih modern semuanya. Kalau misalnya emang pena zaman dulu kan bentuknya bulu gitu, apakah lu harus menggunakan pena atau apa. Terus kayak storytelling wise ya ini tuh apa gitu loh, kenapa dia penyihir tapi kenapa menggunakan pena, kenapa menggunakan senjata melee juga dalam kalau mau post di storytellingnya ya, kayak gitu. Terus kayak tiny little detail kayak nih kucing pupilnya kalau di ruangan gelap terus yang ada mata, biasanya pupil kucing nggak segini, pupil kucing tuh melebar. Terus lu mau bikin kucingnya ini seperti apa tangannya, kalau misalnya mau seperti kayak di karakternya lebih kuat kucingnya ya lu bikin lebih pawi bentuknya, kayak gitu sih. Terus kayak shape-nya lu masih bisa push desain, mau seperti apa desainnya bisa lu push ini. Emang kalau misalnya kita baru mulai painting ini kayak terlalu too much sih emang, kayak oh gila gue harus mikirin ini mikirin itu. Itu makanya gue bilang harus start pelan seperti itu gitu loh. Ini ada yang nanya lagi nih dari Ah, Terry Byte. Ada case-nya nggak bang, dimana kita make rasio yang balance di komposisi atau tetap ada asimetrisnya? oh ada, misalnya lu mau nunjukin sesuatu yang gue juga berapa kali dapat gitu, kayak gambar gue kan, gue biasanya kalau ngasih ngeprospek ide kan harus selalu dynamic ya, kayak bawaan kerjaan gue. Tiba-tiba gue disuruh gambar yang beneran di tengah, komposisinya pas kanan kiri. Biasanya lu mau menggambarkan sesuatu yang majestic, royal, rajanya di tengah gitu kan.
Itu biasanya main komposisi tengah warp sih yang balance seperti itu gitu loh. Tapi biasanya pun secara komposisi balance lo bisa membuat ketika lo mau balance semua tuh biasanya gua nggak tahu ya. Ini dari quick judgment gua biasanya kalau misalnya udah komposisinya balance lo harus ngakalin Graph. di lightingnya, misalnya ini lightingnya yang golden light jadi dia kepotong atau apa gitu, jadi lu nge-break balance-nya dari situ gitu kalau gua sih. Tapi ya nggak menutup kemungkinan juga ada case lo bakal disuruh menggambarkan lightingnya tetap dari atas gitu loh, dari dengan komposisi balance. Misalnya mau gambar kayak raja-raja yang apa yang majestic queen gitu yang dia posisinya begini megang pedang terus dia ada 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 halonya di belakang seperti ya ini kan lo mau nggak mau mesti balance kan seperti ini. Nggak masalah juga sih tergantung tujuannya, cuman kan kita ngomong in general ya gitu kayak Oke. gitu. Ini sambil disclaimer dikit ya buat teman-teman ya. Tadi kan kita startnya agak mundur, jadi kita bakal agak offset nih. Endingnya nggak apa-apa nggak nih? Oke ya. Karena udah mepet-mepet nih waktunya nih. Nanti makin lama. Iya. Mumpung besok libur ya. Besok Jumat kan tanggal merah nih, pada libur nih. Hmm. Jadi ya oke. Jadi kita lanjutin aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Iya Oke. gitu Yang tadi kira-kira. udah ada tambahan lagi nggak yo? Yang artbook yang kucing ini yo? Tapi kalau tambahan ya banyak sih, cuman nanti aja deh kalau misalnya emang perlu studi case by case gitu kayak gue ini gue coba bener-benerin di gesturnya ketika lihat ini kayak bentuk simpel sederhana ya, misalnya yang suka gue pertimbangkan dalam menggambar ketika ini kucing mengangkat barang yang berat, apakah dia megangnya seperti ini, biasanya kan tangannya lurus terus dia megangnya agak lebih keseret gini kayak megang claymore atau apa kayak gitu-gitu sih mesti dipertimbangkan sih, stance atau apa. Ini gua ya yang tanya ya. Misalnya ya, ini Ya, kan ceritanya nih karakternya nih banyak nih. Jadi kayak scene-nya ini kan banyak nih karakternya, nggak cuma satu orang. Yang tadi kan cuma satu orang, mentok paling 2 orang lah. Ini ceritanya kan lumayan masif nih karakternya. Ternyata ada banyak gitu loh. Maksudnya ya, yang harus didetailin kan banyak nih. Kalau dari lu tipsnya gimana kalau misalnya ada dalam satu scene kita dipaksa untuk membuat karakter yang nggak cuma satu fokusnya, tapi ada beberapa karakter kayak gini nih gitu. oh ya, How make it works istilahnya gitu supaya artwork kita ini tetap oke, tetap bagus padahal karakternya banyak, ini kan pusing sebenarnya ngeliatnya. gue sih biasa pasti fokus ke sini dulu ya, dia kan yang utama nih. Terus nomor 2, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Terus apakah harus rata semua? Enggak juga, mungkin lu bisa fokus yang 100% renderannya tuh di sini, misalnya 100% ini, sini gitu. Terus yang ini di mana nih nomor 2? Ini jangan 100%, mungkin di sini apa ya? Kayak 70-50 gue juga kurang ngerti sih. Nanti paling kecil baru di sini nih. Sini-sini. Nah, ini lu bisa main BC dan rest. Ini istilahnya misalnya kayak grouping. Jadi ketika gambar sorry. Gimana caranya gimana bilangnya? Nah, ini misalnya orang sini deh kita bisa bikin dia kayak oke, kompleksnya di sini ada kompleks rajutan kayu ini, cuman di sini kita bisa loss dengan apa kayak kalau kita squinting mata tuh kayak bisa secara hue nyatu gitu, jadi dia nggak terlalu busy sehingga menarik perhatian mata kita ke segala kerumitan, segala cahaya yang masuk kayak gitu. Sebenarnya kayak yang tadi manusia salju sih, kayak gimana cara kita ngekip ya ini yang faktor-faktor nggak penting yang dikurangin aja gitu loh, sesuai takarannya sampai mata kita tuh notice oh ini mata gue nih lari ke sini dulu terus lari ke objek lainnya berurutan gitu. Itu bukan
bukan di karakter banyak doang, di satu karakter juga tetap segitu. Misalnya anggapnya kucingnya satu karakter gitu, terus kayak oh berarti renderan 100% di sini nih yang kita pol-polan. Habis itu di area badan mungkin berubah jadi 70. Nah, terus mungkin di area kaki udah tinggal 30. Jadi ketika lo ngerendernya tidak rata seperti ini, maka orang bakal ngeliat ini sebagai yang paling fokus dan paling detail gitu. Kayak gitu sih gue. Ya, mungkin itu ya, mungkin kadang kita tuh kayak ketika ngerjain tuh kayak nggak sadar tuh kayak ke bawah harus semua didetailin itu kan, kayak semua difokusin gitu kan. Jadinya Iya. ketika udah jadi loh ini kok nggak ada fokusnya. Malam ini sesinya seperti itu. Kita happy dan thank you banget ya buat teman-teman semua. Thank you buat Rio udah nyempetin waktu dan udah nge-PO, nge-feedback artwork dari teman-teman juga, teman-teman semua yang udah hadir nyempetin malam-malam gini untuk dengerin nih cerita-cerita dari kita gitu ya. Kita happy banget, hopefully sesi-sesi berikutnya juga bakal rame yang tertarik gitu ya. Terus ya tunggu deh, kita akan announce juga nanti plan-plan kedepannya. Nggak cuma ada feedback session nih, kita bakal ada rencana-rencana lain yang nggak kalah serunya lah gitu untuk ke depan sesuai dengan plan kita panjang Apa gitu ya. Tinder Illustrator? Enggak deh. Atau mungkin ya cerita-cerita lain lah, kita mungkin nggak cuma soal tentang ilustrasi, mungkin yang lain juga bisa gitu sih. Hopefully Iya. komunitas kita bisa makin besar, juga kita ngomongin hal-hal lain ya, kita bisa happy-happy lah di sini gitu ya. Rio, ada pesan terakhir yang mau disampaikan buat teman-teman? Enggak ada sih, cuman kalau misalnya ada feedback gua dirasa kurang pas atau kayak ya menurut gua ada solusi lebih bagus ya nggak apa-apa. Ini kan dari pengalaman gua aja, jadi kayak di ilustrasi mah ranahnya luas banget. Bener salahnya masih pada relatif kok. Kayak gitu sih dari gua. Oke, oke gitu ya. Menutup kelas ini, menutup sesi ini, tadi aku mengutip pesan dari tips dari Rio. Mulai dari yang kecil, handle hal-hal yang sederhana dulu, start small sebelum do big. Jadi diterapin dulu hal-hal yang kecil supaya nanti ketika ketemu hal yang besar, hal yang lebih kompleks itu ketika yang banyak di pikiran tuh udah ready karena kita udah biasa dari hal yang paling kecil gitu ya teman-teman ya. Thank you semuanya. See you next session. Bye. Stefan, nanti kita akan info. Stay tune aja ya di Discord kita ya. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Thank you, thank you.